lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Hai kids, hari ini ada Lose Ivana sama Sudan. Kita mau apa ya, Lose? Kita mau sekolah minggu. Yuk. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Iya dong. Kita berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh berkumpul meskipun secara online. Kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan tutup saat ini supaya tidak ada gangguan. Kami boleh sepenuh hati memuji Tuhan. Terima kasih Papa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, selama ini kan kita Paskah ya, dalam minggu Paskah, betul Mas Obed? Benar sekali, Lose. Terus ada tantangan buat kalian. Hah, apa ya? Ada memurutkan kejadian Paskah. Ayo, pasti ada apa? Ada 4. Apa aja ya, Lose? Yesus disalib, Yesus bangkit, Yesus dikubur, dan Yesus mati. Coba kalian urutkan. Sampai sesuatu. Bentar, kasih waktu teman Lose. Boleh. Kalau tidak satu. Oke, bisa. Cepat Apa ya? banget. Jadi, urutannya harusnya kan Yesus disalib dulu ya, Lose? Yesus disalib itu, Yesus mati. Yesus mati. Oke. Dikubur. Yesus dikubur. Betul. Dan terakhir, Yesus bangkit buat kita semua. Masa nggak dikubur dulu baru mati ya Mas ya? Aduh, kasihan dong, masa belum mati dikubur? Salah. Oke. Yesus mati. Salah. Yesus disalib. Yesus mati, dikubur dan bangkit. Oke, ada yang kelima nggak Mas? Benar ya, Lose? Ada. Yang kelima, setelah Yesus bangkit, Yesus itu menang. Oh iya. Menang atas apa? Ayo. Maut ya, Lose? Maut, betul. Upah dosa kan maut. Karena kita semua manusia berdosa. Manusia juga berdosa. Jadi manusia kita dapat maut ya. Dia maut kan neraka ya. Iya, Lose. Tapi urutan kejadian ini Yesus kan sudah menang. Berarti kita bebas dong dari maut. Benar sekali. Oke. Langsung mau ajak kalian nyanyi lagunya. Ada lagunya loh. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit, dan Yesus menang atas maut. Yuk kita Bisa nyanyi kan sama-sama. nyanyinya? Kita belajar. Belajar bareng ya. Ya kalau belum bisa. Oke. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia
bangkit dan menang. Sudah, Ya. masih kanan bawa sesuatu. Apa tuh? Nah, lihat ya, Wow. lihat ya ini apa ya? Apa Ini ya? buah, buah apa? Kelihatan? Kelihatan tuh bakso dan kelihatan pisang. Buah apa ini? Pisang Buah bakso. pisang. Langsung mau tanya nih, kalau buah pisang ini dimakan sama langsung ya? Udah tuh. Enggak, kulitnya diapain? Jangan makan dong, udah dibuang. Oke, langsung ada nih kulitnya. Kulitnya mau diapain langsung? Nggak dimakan ya, tapi sih. Nggak dimakan, habis diapain? Buang sih. Dibuang. Langsung percaya nggak? Langsung ini kulit pisang bisa langsung buat jadi pembersih baju, Oh, bebas bakteri. Bisa jadi pembersih lantai, bebas bakteri kinclong lantainya. Percaya nggak? nggak mungkin ya. Nah, Biar percaya bisa. nggak? Jadi gua tuh kalau pakai baju setelah kotor. Enggak, ini bisa jadi bersih banget. Kalau percaya, langsung bawa buktinya ya. Coba. Nih, ini dia buktinya. Ini langsung udah potong-potong kulit pisang, kulit jeruk, kulit mangga, dipotong kecil-kecil, dicampur di dalam air sini, pakai gula merah. Selama 3 bulan maksud, tiap hari harus dibuka pelan-pelan tutupnya, karena ada gas. Kalau nggak nanti, Betul ya. enggak, nanti meledak. Oh, meledak. Meletus bisa tumpah kemana-mana. Oh, Menghasilkan gas yang baik buat kesehatan, buat udara ruang rumah. oh ya. Ini namanya ekoenzim. Ini bagus sekali. Percaya nggak sekarang? Udah ada buktinya loh. Kalau belum lihat susah. Langsung buka ini. Cium wanginya. Wangi kan? Wangi Ini sih. bagus, sangat berguna. Kalau mau di rumah cuci baju pakai ini sedikit aja dicampur sama sedikit. Kalau mau ke lantai dicampur ini sedikit aja bersih rumahnya. Bebas bakteri. Jadi cuka buah ekoenzim. Langsung percaya kalau udah ada buktinya ini. Bukti loh langsung. Percaya dong, iya ini udah ada bukti. Sekarang langsung bertanya, kita kan nyanyi Yesus bangkit, betul? Bangkit menang atas maut. Percaya nggak? Saya dong. Emang ada buktinya? Ya ada lah, Se. Dari mana buktinya? Ih, Se. Ada. Firman Tuhan. Betul ini firman Tuhan buktinya. Langsung betul. Tapi langsung perlu nggak sih kayak Thomas jawab tangan Tuhan Yesus yang ada bekas paku itu? Perlu? Harus Enggak sih. buktinya dari situ? Perlu nggak sih? Nggak perlu. Kenapa? Dari firman Tuhan pasti ada sesuatu ya. Iya dong. Kalau betul kan percaya dong. Firman Tuhan. Betul. Anak-anak, ada firman Tuhan tertulis. Barang siapa yang tidak melihat tapi percaya, orang itu akan diselamatkan. Betul Kalau belum sekali. melihat, Gak usah lihat. itulah kebahagiaan yang Tuhan bilang. Kita mau nyanyi puji-pujian buat Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan. Salah, di kaki dan tangan. Oke. Ya anak-anak semua kita menyanyi sama-sama. Ikuti gerakannya ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia.
tapi percaya juga. Halo G-Kids, apa kabarnya nih hari ini? Seneng nggak kalau kita hari ini bisa ketemu lagi di sekolah minggu bareng G-Kids Ministry? Dan seperti biasanya, Lause Yogi akan menceritakan firman Tuhan bagi G-Kids semuanya. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama lipat tangan kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama sekolah minggu. Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami semuanya. Kami serahkan waktu cerita firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal, kami telah berdoa. Amin. Kids, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang percaya walaupun tidak melihat. Dan hari ini Lause Yogi akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya ke-24 hingga ke-29. Jadi, jika semuanya, yuk kita sama-sama siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita, dan kita akan membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat ke-24 hingga ke-29. Lo sebacakan ya buat Cikit semuanya. Ayatnya yang ke-20. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu, pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sedemikian jauh ya kids, kita sudah membaca Alkitab kita pada hari ini. Kids, tentunya kita semua sudah sering mendengar satu kata yang disebut dengan hoax. Tentunya Jikit semuanya pasti sering dengar atau sering baca. Bisa waktu Jikit lihat Instagram, bisa waktu Jikit buka Facebook, atau waktu Jikit baca di Twitter. Atau malahan ya, waktu Jikit lagi baca koran bareng papa mama atau nonton berita bareng papi mami, kita sering dengar istilah hoax. Kira-kira tahu nggak sih apa arti hoax itu? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Hoax itu artinya berita bohong, berita yang menipu, berita yang tidak sebenarnya tetapi disebarkan ke orang-orang supaya orang lain percaya dengan berita bohong itu.
Kira-kira kids, apa sih dampak dari hoax itu? Ayo kita pikirkan bersama. Apa dampak dari berita hoax yang sering beredar di tengah masyarakat atau di media sosial? Pastinya hoax membuat kita menjadi ragu dengan sebuah informasi. Dan seringkali nih ya, gara-gara banyak hoax di tengah masyarakat, di tengah sosial media, kita harus meyakinkan kembali, mencari buktinya. Benar nggak sih informasi yang kita dapatkan itu? Nah kids, firman Tuhan yang kita baca tadi, yang kita ambil dari Yohanes 20 ayat 24 hingga ke 29, memang tidak berbicara tentang hoax, tentang berita bohong, tetapi berbicara tentang keraguan-raguan dari seorang murid ketika mendengarkan informasi yang sangat penting, yaitu informasi bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, Dia telah bangkit pada hari Paskah. Diceritakan waktu itu, setelah Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid ketakutan kids. Mereka tinggal di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Lalu, setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kita bisa lihat dulu dari Injil Yohanes pasal ke-20 ayat ke-19 hingga ke-23. Lo bacain ya di ayat yang ke-19, yuk kita lihat lagi Alkitabnya ya. Yohanes 20 ayat 19 berkata begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi kita tahu ya, Tuhan Yesus disalibkan. Lalu orang-orang Yahudi membenci Tuhan Yesus termasuk murid-muridnya. Karena melihat Tuhan dan gurunya disalibkan. Para murid pun ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti kita bakal ditangkap juga oleh orang Yahudi. Jangan-jangan nanti kita bakal dihukum mati juga. Seperti Tuhan Yesus dihukum salib. Maka mereka bersembunyi di satu rumah dengan pintu-pintu terkunci. Artinya nggak ada seseorang yang bisa masuk ke dalam ruangan itu tanpa dibuka pintunya. Gak bisa sembarangan orang masuk ke ruangan itu. Lalu masih di ayat yang ke-19. Tiba-tiba pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ayat ke-20, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wah, kids, luar biasa ya. Tuhan Yesus yang bangkit itu ada di tengah-tengah para murid, di pintu-pintu yang terkunci, di ruangan yang tertutup, membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa itu telah bangkit dan menampakkan diri di tengah para murid. Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Karena damai sejahtera itulah yang sedang dibutuhkan oleh para murid. Mereka ketakutan, mereka bersedih hati, mereka was-was. Kedamaian hilang dari diri mereka karena melihat Kristus mati di atas kayu salib. Maka kata pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus ingin mengatakan, akulah sang sumber damai itu, akulah pembawa kedamaian itu, dan aku sekarang sudah bangkit di hadapan kalian.
Dan hendaknya para murid yang menyaksikan Kristus yang bangkit itu juga boleh merasakan kedamaian dari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya dan lambungnya. Kenapa coba kids? Kenapa sih Tuhan Yesus harus menunjukkan tangan dan lambungnya? Ingat nggak? Ada lagu pujian yang berkata, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu bukti kids bahwa yang bangkit adalah benar-benar Tuhan Yesus yang disalibkan. Ada bekas paku di tangannya, ada bekas tombak di lambungnya, untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Lalu setelah peristiwa itu, ada satu orang nih yang ketinggalan berita. Ada satu orang yang gak lihat kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Siapa namanya? Ayo lihat lagi Alkitabnya. Di ayatnya yang ke-24. Dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kemana ya si Thomas ini? Gak ada dengan murid-murid di ruang itu? Saya juga nggak tahu ya, karena Alkitab tidak mengatakan Thomas ada di mana. Entah mungkin dia lagi cari bahan makanan kali ya, untuk persediaan makanan bagi para murid yang tinggal di tempat itu. Lalu ketika Thomas hadir, ketika Thomas datang, karena sukacita melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan di tengah para murid itu, langsung para murid itu berkata kepada Thomas, 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 kami telah melihat Tuhan. Mungkin sambil dengan tersenyum, dengan bergembira gitu ya, meyakinkan Thomas bahwa Tuhan Yesus yang mati di salib itu telah bangkit, telah menampakkan diri, dan kami benar-benar melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Thomas, salah satu para murid ya kids ya, yang oleh murid-murid lain dipikirnya akan percaya dengan cerita dari para murid yang telah menyaksikan Tuhan Yesus yang bangkit itu, malah ragu, malah nggak percaya. Mungkin ya Thomas menganggap bahwa apa yang dikatakan para murid itu hoax, berita bohong, berita yang tidak bisa dibuktikan. Lalu dia katakan begini nih, ayat ke-25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Wah, artinya apa? Artinya Thomas mau meminta bukti. Itu mah hoax, nggak ada buktinya. Mana Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kok aku nggak lihat sih? Makanya aku harus mencucukkan. Tahu ya kids ya, mencucukkan itu artinya memasukkan jariku ke tangannya Tuhan Yesus, ke bekas pakunya. Mencucukkan ke bekas luka di dalam lambungnya, maka aku akan percaya. Kids, waktu Lose Yogi baca bagian ini ya, Lose Yogi bersedih. Kenapa Thomas tidak percaya? Bukankah Thomas menjadi salah satu dari para murid Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Bukankah Thomas juga yang sering mendengarkan khotbah-khotbah dari Tuhan Yesus? Bukankah Thomas juga yang mendengarkan bahwa seorang Mesias harus mati dan bangkit? Tetapi kali ini Thomas menjadi seorang yang ragu.
Thomas perlu bukti atas perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bisa jadi Thomas seperti murid-murid yang lain, yang karena ketakutan, karena kesedihan melihat Tuhan Yesus disalibkan, ia menjadi lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin karena Thomas orangnya orang yang segala sesuatunya harus dilihat oleh mata, harus disentuh, harus dibuktikan. Tapi apakah Thomas selamanya ragu dan tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Diceritakan di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi setelah Thomas berkata kayak begitu, kids, Tuhan Yesus nggak langsung menampakkan diri. Ada waktu 8 hari kemudian, waktu yang cukup lama dari peristiwa para murid-murid pertama kali menyaksikan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Lalu dikatakan, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berkata di tengah-tengah mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Situasinya sama nggak, kids? Dengan pertama kali murid-murid itu melihat Tuhan Yesus Kristus tanpa adanya Thomas? Sama ya? Di tempat yang sama dengan pintu-pintu terkunci. Lalu Tuhan Yesus datang dan berkata hal yang sama. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, lalu sekarang Thomas udah melihat sendiri Tuhan Yesus yang bangkit itu. Yang sebelumnya Thomas nggak ada, sekarang Thomas ada dan menyaksikan sendiri. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus memberikan bukti yang diminta oleh Thomas 8 hari yang lalu. Tentang menaruh jarinya di tangan Tuhan Yesus yang berlubang itu dan mencucukkan jarinya di lambung. Setelah Thomas melihat Tuhan Yesus yang bangkit beserta dengan luka di tangan dan lambung, barulah Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas terlambat mempercayai Kristus yang bangkit. Thomas tidak hanya cukup mendengarkan dari para murid-muridnya. Thomas ragu akan Tuhan Yesus yang bangkit. Padahal Thomas sudah sering mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Mesias yang harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka kata Tuhan Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jikit, saat ini mungkin kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik di depan mata kita. Mungkin kita tidak melihat seperti apa yang dilihat oleh Thomas, memasukkan jarinya ke dalam telapak tangan Tuhan Yesus yang berlubang karena paku, atau lambung Tuhan Yesus yang terluka karena tombak. Tetapi kids, firman Tuhan sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit pada hari ketiga. Dia mengalahkan kuasa maut sehingga maut tidak lagi berkuasa, khususnya kepada kita orang-orang berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang nyata. Buktinya adalah kubur yang kosong.
para murid yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan juga kebenaran firman Tuhan yang kita baca yang menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Oleh sebab itu, kids, biarlah kita meskipun tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita boleh percaya bahwa Dia telah sungguh-sungguh bangkit dari kematian pada hari Paskah. Kita harus menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan oleh para murid-muridnya dan yang diceritakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Meskipun kita tidak melihat, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu. Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita, Tuhan Yesus yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita, dan Tuhan Yesus kita juga yang memberikan iman kepada kita melalui anugerahnya. Jadi kids, berbahagialah kita semua yang meskipun tidak melihat, kita tetap beriman secara penuh, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan juga telah bangkit, sehingga kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh menerima keselamatan dan pengampunan dosa darinya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih karena kematian dan kebangkitan Tuhan kami boleh menerima anugerah keselamatan. Kami orang-orang yang berdosa, yang sepantasnya dihukum karena kesalahan-kesalahan kami. Tetapi Tuhan telah menanggung segala dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dikuduskan dan disucikan. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini, kami mau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan meskipun kami tidak melihat, kami mau tetap percaya kepada Engkau. Sebab firman Tuhan dengan jelas telah mengatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit mengalahkan maut. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh hidup di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kids, yuk kita buka Alkitab kita lagi ya. Kita mau membaca ayat hafalan kita untuk minggu ini. Terambil dari Injil Yohanes pasalnya ke-20, ayatnya ke-29. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Lause Yogi ulangi sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sampai jumpa di minggu-minggu yang lain, Kids. Tuhan Yesus memberkati.